Semua amal perbuatan manusia akan mendapat balasan dari Allah. Ingat, semua amal perbuatan manusia akan mendapatkan balasan dari Allah. Amal kebaikan atau amal keburukan sebiji zarah pun, sekecil biji zarah pun Allah akan membalasnya. Jadi perbuatan baik akan dibalas oleh Allah, perbuatan buruk juga akan dibalas oleh Allah. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam melakukan setiap perbuatan. Kita harus memikirkan terlebih dahulu nih, apa akibatnya. Kalau kita berbohong, akibatnya apa? Kalau kita mencuri, akibatnya apa? Kalau kita tidak sholat, akibatnya apa? Ya, jadi semua yang akan kita lakukan harus dipikirkan terlebih dahulu. Ingat, ketika kita melakukan perbuatan tercela di dunia, misalkan kita mencuri mangga, kemudian pemilik mangganya tidak tahu, di dunia tidak dimintai pertanggungjawaban karena pemilik pohon mangganya tidak tahu. Tetapi di akhirat Allah akan meminta pertanggungjawaban. Kalian dengarkan Ustazah membaca, kemudian diikuti di dalam hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda. Al-Lail ayat 12 sampai dengan ayat 21, yang artinya sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Maksudnya Allah lah yang memberi petunjuk. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang celaka. Nah, orang celaka itu orang yang berbohong, orang yang tidak sholat, orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Kemudian yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman, dan akan dijauhkan darinya neraka yang paling bertakwa. Jadi kalau orangnya bertakwa sama Allah, dijauhkan dari neraka. Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya, yang suka bersedekah, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Maksudnya semua yang kita lakukan, baik yang buruk ataupun yang baik, Allah akan membalasnya walaupun sekecil biji zarroh, atau kalau kita tahu sekecil biji sawi. Nah, atau tahu kan biji sawi itu kecil banget. Nah, kita melakukan perbuatan sekecil itu, Allah akan membalasnya. Kemudian kalau kita melakukan perbuatan yang jelek, sekecil biji zarroh pun Allah juga akan membalasnya, ya kan? Membiasakan diri di dalam rumah, contohnya membantu ibu. Kalau yang perempuan mencuci piring, menyapu. Tapi kalau misalkan anak laki-laki bisa pun tidak masalah membantu ibu mencuci piring. Paling sederhana itu membersihkan atau merapikan kembali tempat tidur yang sudah kalian untuk tidur di malam hari. Menaruh alat mainnya di tempatnya, merapikan alat main yang sudah dibuat main, merapikan kembali buku-buku yang sudah kalian belajar. Itu juga salah satu membantu ibu. Kira-kira di sini sudah pernah ada nggak yang merasakan gempa? Pernah? Oke, gini aja ya, lambai tangan ya. Nah, selain kita merasakan gempa, kita juga kan suka ngeliat tuh iklan suka ngeliat berita-berita di TV ketika ada gempa. Terbaru adalah terjadinya gempa di mana? Di negara apa? Yo, siapa yang tahu?
pasti mereka mengalami kebingungan ya. Yang mengalami merasakan gempa itu pasti bingung, atau enggak kebakaran, atau enggak yang terjadi di dekat daerah kita. Terdekat itu di daerah Ciganjur itu longsor ya, di Jalan Damai. Itu orang yang mengalami longsor, yang rumahnya kebanjiran pasti bingung. Kenapa gitu kan. Kemudian apabila kiamat telah terjadi, tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat selamat. Ingat ya, gempa, kemudian tsunami itu adalah kiamat, tapi kiamat kecil, kiamat sugro. Nah, ketika Allah sudah menghendaki orang tersebut mengalami peristiwa itu, pasti bingung dan tidak bisa menolaknya. Nah, gambaran terjadinya peristiwa hari kiamat yang diawali gempa bumi terdapat pada Quran surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 8. Coba dibuka mic-nya semua, kita baca surah Az-Zalzalah bareng-bareng. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu adalah surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah adalah surah ke-99 di dalam Al-Qur'an. Ya, surah Az-Zalzalah itu surah ke-99. Surah Az-Zalzalah terdiri atas 8 ayat. Jadi ayat di dalam surah Az-Zalzalah itu ada 8. Nah, surah Az-Zalzalah termasuk di dalam surah Madaniyah. Kenapa? Karena turunnya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Surah Az-Zalzalah mengajarkan kita tentang terjadinya guncangan yang sangat hebat pada hari kiamat. Nah, di dalam surah Az-Zalzalah itu menjelaskan terjadinya guncangan hebat pada hari kiamat. Melafalkan Al-Quran tidak boleh tergesa-gesa. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil, tidak boleh, harus dengan tartil. Kenapa? Karena takut ada kesalahan. Kalau kita membaca Al-Quran secara tergesa-gesa, terburu-buru, pasti mengakibatkan kesalahan. Kita harus memperhatikan harokatnya. Kalau fathah dibaca fathah, kasroh dibaca kasroh, fathah tanwin dibaca fathah tanwin. Oke anak-anak, sekarang melafalkan surah Az-Zalzalah per lafal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu cara kita membaca Quran surah Az-Zalzalah per kalimat. Nah, sekarang menerjemahkan surah Az-Zalzalah. Setelah kita membaca dengan benar, mari kita perhatikan arti yang terdapat dalam surah Az-Zalzalah. Halaman 34. Surah Az-Zalzalah, arti daripada surah Az-Zalzalah atau terjemahan surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Terus ayat 3-nya apa? Wa qalal insanu malaha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, surah Zalzalah menceritakan tentang kejadian pada hari kiamat. Nah, pada saat itu, pada hari kiamat digambarkan terjadi gempa yang sangat dahsyat. Nah, dikatakan sangat dahsyat kenapa? Karena belum pernah terjadi gempa yang seperti itu di bumi ini. Bumi akan mengeluarkan segala isinya. Jadi apa yang di dalam bumi ada itu akan dikeluarkan. Pada saat itu manusia merasakan kebingungan yang sangat luar biasa. Kalau kita misalkan jalan-jalan ke mall, tiba-tiba mallnya goncang aja kan kita bingung. Apalagi ini buminya semuanya terguncang. Maka saat itu manusia akan mengalami kebingungan. Mereka sibuk mencari keselamatan bagi dirinya sendiri. Nah, digambarkan ada anak yang terpisah dengan kedua orang tua, sanak saudara dan teman-temannya. Nah, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau dia suka berbuat baik, dia akan dibangkitkan oleh Allah dengan amal baiknya. Tapi kalau suka berbohong, gak mau sholat, gak mau ngaji, suka membantah orang tua, melawan orang tua, isengin adik, isengin kakak, suka berbohong sama orang, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah dengan amal buruknya. Surah Zalzalah mengajarkan kita bahwa semua amal perbuatan manusia kelak akan dimintai jawabannya. Barang siapa mengerjakan amal kebaikan seberat zarrah pun, maka Allah akan membalasnya. Demikian pula jika kita melakukan kejelekan atau kejahatan seberat zarrah, maka Allah akan membalasnya. Ya, inilah yang dinamakan yaumul hisab. Oke, ya, coba contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika naik kereta api, Ahmad mempersilahkan ibu yang sedang hamil untuk menempati tempat duduknya. Nah, kira-kira Ahmad itu melakukan apa? Perbuatan terpuji apa tercela? Terpuji. Oke. Agar banyak orang yang menambal ban, misalkan gini, Ustazah Mubay punya usaha nambal ban. Agar banyak orang menambal ban, Ustazah Mubay menyebar paku di jalanan. Kira-kira Ustazah Mubay itu melakukan sifat terpuji apa tercela? Tercela. Oke, contoh lainnya misalkan ketika ada ranting, kita lagi jalan di depan rumah atau di jalan, kemudian ada ranting yang jatuh menghalangi jalan. Kita berusaha untuk menyingkirkannya. Kira-kira kita melakukan perbuatan terpuji apa tercela? Terpuji. Oke, berarti kalian sudah bisa membedakan perbuatan terpuji dan tercela. Kisah Mu'asyirah, masih halaman 36. Di situ ada gambar. Suatu hari Pak Soleh menolong anak yang terjatuh dari sepeda. Pak Soleh tidak menghiraukan siapa anak tersebut. Ia ikhlas menolong siapapun yang membutuhkan. Nah, kira-kira berarti Pak Soleh melakukan perbuatan yang terpuji. Di kehidupan sehari-hari, Pak Soleh termasuk keluarga yang kurang mampu.
rumahnya kecil dan sudah reot. Akan tetapi Pak Soleh tetap sabar dan tidak mengeluh. Pak Soleh melakukan kegiatan akhlak terpuji. Atas amal kebaikan dan sikap rendah hatinya, Pak Soleh mendapat balasan dari Allah. Kelak di akhirat, Pak Soleh juga akan mendapatkan balasan yang jauh lebih banyak lagi. Nah, hikmah dari cerita Pak Soleh itu, ingat, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas perbuatan kita di dunia ini.